Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Irma, masih dengan Kang Dadan. Sagu kalau di Indonesia bagian timur itu dijadikan makanan pokok. Nah, tetapi di daerah Jawa itu bisa diolah dengan berbagai macam makanan, karena makanan khasnya sendiri di sini kan yang pokoknya itu beras. Nah, di video kali ini saya akan coba menampilkan seorang wirausahawan. Dia memiliki usaha mengolah sagu menjadi cendol. Nah, seperti apa kisahnya? Nanti kita langsung datangin orangnya. Oke. Nah, Sobat Firma, kali ini Kang Dadan lagi bersama sang juragan. Juragan, Pak. Ya, Sobat Firma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang. Nih, kemarin kan kita sempat ketemu nih waktu di pas ambil meja kursi nih. Iya. Nah, ente kan punya usaha cendol ya. Ya. Nah, boleh dijelaskan Bang, mungkin ke Sobat Firma nih seperti apa? Baik, alhamdulillah saya punya usaha namanya Es Cendol Juragan yang bisa dilihat di belakang ini. Nah, ini ada logo saya, Es Cendol Juragan. Usaha ini dimulai dari 2011 pada waktu itu saya memutuskan untuk memulai usaha. Ada yang bilang, Pak Haji, mau usaha apa, Pri? Es cendol aja, belum ada di sini. Ya, alhamdulillah, akhirnya saya pikir-pikir 1 minggu sampai sakit. Ternyata jodoh sampai sekarang. Begitu perjalanannya sudah hampir 10 tahun. Oke. Berarti usaha itu tuh namanya Es Cendol Juragan. Nah, terus Juragan sendiri mungkin nggak sembarangan dong, ente langsung bilang nama Juragan itu. Iya, betul. Boleh dijelasin nggak? Ya, saya dulu teringat sampai merinding nih, Bapak Haji Rahmat ya. Bapak Haji Rahmat sekarang sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan beliau tempat yang terbaik sampai saya bisa berjodoh dengan Es Cendol Juragan ini. Dia pernah berkata kepada saya, Bang Apri, di sini belum ada es cendol juragan. Bukan juragan sih, waktu itu dia bilangnya belum ada yang jual es cendol. Siapa tahu nanti kamu jadi juragan, gitu. Pikiran saya pada waktu itu, mungkin yang akan membuat cendol itu bukan saya cuma ngambil dari teman ya, dari teman seperti itu. Ternyata berjalannya waktu saya mencoba memulai buat sendiri, nyari resep sendiri, ngaduk sendiri, sampai tanya-tanya ke tetangga, ke teman, ke semuanya. Itu hampir 1 tahun baru ketemu resepnya yang bagus. Dan saya kepikiran untuk membuat satu brand supaya ini terlihat beda, terlihat terciri. Saya ingat pesan Bapak Haji Rahmat itu, siapa tahu kamu nanti jadi juragan. Makanya itu asal mulanya kata juragan. Nah, terus kan minuman sendiri kan ini banyak macamnya nih. Betul. Ada kopi, Thai tea, cincau, segala macam nih. Betul. Nah, terus ente ngambil cendol ini gimana nih? Bisa itu langsung udah gua usaha cendol deh. Iya, Itu gimana? Memang dulu Thai tea belum ada ya. Thai tea yang baru ada tuh dulu ada cappuccino cincau yang lagi rame. Nah, orang-orang lagi rame-rame jualan cappuccino cincau. Saya baru merintis usaha. Yang ada di kepala saya cuma ya udah jualan cendol, dijalanin sampai ketemu resep yang enak. Akhirnya sempat goyang juga sih, Kang. Sempat goyangnya karena kita namanya baru jualan. Pertama memang pas di bulan Ramadan itu omset sehari 200 sampai 300 ribu. Yang biasanya kerja nggak pernah megang duit banyak ya, sehari dapat 200 ribu kan pun senang banget. Sampai dijalanin. Musim hujannya juga sepi,
ya mau nggak mau kita harus bertahan gitu, seperti itu. Nah, berarti sebelum ente jualan cendol itu apa tuh kegiatannya? Dulu pernah kerja di Sukabumi, serabutan, ya bantuin nembang pohon, mengukur pohon yang ditebang berapa untuk pabrik triplek. Pabrik triplek. Ya sempat kerja di bengkel juga beberapa lama, bantuin gitu ya, magang, karena saya lulusan STM. Tapi karena di STM itu ada pelajaran wirausaha, di dalam pikiran saya lagi di kelas tuh ngitung mangkok, ngitung gelas, berapa harganya, berapa keuntungannya, packagingnya seperti apa. Karena dulu waktu sekolah saya ingat ujung tombaknya satu perusahaan yaitu marketing, ya, identik betul dengan dagang, seperti itu. Betul. Nah, terus ini untuk cendol sendiri ini kan, gua tadi lihat tuh kan banyak yang beli ke sini tuh. Iya. Kita ngatur-ngatur juga tuh untuk pesta pernikahan. Betul. Tapi kan laris dong ini. Ya, alhamdulillah. Ini ente kan dapat resep seperti ini gimana tuh asal muasalnya tuh? Ya, resepnya dulu memang saya punya ngambil dari seseorang, yaitu guru saya, orang Banjarnegara. Dia sekarang udah meninggal juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan resepnya bisa menjadi ladang pahala buat beliau, sehingga nanti dinikmati oleh banyak pembeli. Memang bahan-bahannya banyak tersedia di lingkungan kita, khususnya di pasar. Ada yang namanya sagu aren, saya pakai sagu aren dan tepung terigu. Untuk campurannya itu nanti rahasia. Terus bahan-bahannya yang sangat terpenting adalah yaitu pewarnanya, yaitu yang hijau seperti ini. Hijaunya daun suji namanya, daun suji bisa, daun pandan bisa, sesuai takaran supaya warna hijaunya tuh bagus. Saya juga teringat ketika awal mula saya 1 tahun itu untuk meracik, mulai dari cendolnya, gulanya, santannya, itu semua prosesnya nggak instan. Dari cendolnya itu saya udah bikin 2 kilo nggak jadi, sampai saya nangis, bener-bener saya nangis. Ini kenapa kok nggak jadi gitu ya? Ternyata memang itu nggak bisa sekali 2 kali, butuh proses yang mungkin bisa cepat bisa lama, itu tergantung orangnya. Saya menemukan hampir 1 tahun santannya pecah, terus basi, terus gulanya udah dimasak akhirnya jadi keras lagi. Itu nggak sekali 2 kali. Makanya saya sekarang sudah dapat sponsor nih untuk gula dari Mahora-Hora. Ini namanya gula aren. Dulu saya pakai gula biasa, tapi insya Allah dengan gula aren ini saya mau expand ke mall-mall. Nih, kalau urusan bisnis pernah gagal dong? Pernah. Itu gimana? Kegagalan, Masya Allah, sebenarnya bukan kegagalan ya, itu adalah kesuksesan yang tertunda. Kegagalan bagi saya dicari lagi bagaimana supaya rasanya enak. Ya Allah, supaya rasanya enak, saya teriak dalam hati, ya Allah, supaya ketemu racikan yang enak, saya minta. Ya Allah, supaya laku, saya tetap minta supaya laku, supaya laris. Kegagalannya adalah ketika musim hujan. Oh, cuaca ya. Jadi kadang laku cuma 1 gelas. Tapi alhamdulillah sekarang orang udah pada kenal, udah pada tahu, walaupun musim hujan, ya alhamdulillah omset lumayan buat kehidupan sehari-hari, muter, ada untungnya sedikit. Tapi memang ketika musim panas yang dimulai dengan Ramadan, saya tahun 2020 ini di kala pandemik itu mampu omset sehari 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Saya yakin pasti di pandemik ini mungkin ada yang dipecat, ada yang turun omsetnya, tapi yakin
saya cuma bisa jualan cendol, fokus di cendol, saya yakin ada rezekinya di situ. Cabang sendiri di mana aja bang? Selain di sini nih, cabangnya. Cabang saya ada 2, yang pertama di Gintung sama di daerah Cineremas. Ini lagi libur. Nanti kita udah mulai panas lagi, kita mulai lagi. Berarti ada 3 tempat berarti sama yang ini ya? Untuk sementara ada 3 tempat. Oke. Nah berarti kan bang diakumulasikan per harinya itu tadi kan minimalnya 300 ya dapat ya. Terus untuk bulan puasa bisa 1 hari 3 juta ya? Betul. Berarti untuk per bulannya ini omset rata-rata berapa tuh? Berarti kisaran 50 juta sampai 90 juta. 90 juta sampai? Betul. Oh gitu. Iya. Nah kalau saya lihat kan dan tadi Bang Apri cerita kan alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Saat ini. Nah ini untuk kedepannya harapan Bang Apri ini seperti apa nih usahanya? Ya, alhamdulillah buat teman-teman Sobat Wirma kita kasih tahu bahwa kita sebagai pengusaha itu ada yang namanya berharap pandemik berakhir, musim atau omset-omset yang terbaik kita bisa dapatkan ke depannya. Memang untuk di pusat ini saya juga alhamdulillah sudah dapat sponsor, bahwa kita yakin bahwa ke depan kita ini akan lebih baik daripada yang lalu-lalu. Ada rencana buka cabang baru nggak? Buka cabang baru 2 itu kita nanti akan jual ke publik secara franchise, tapi juga kita berpikir bagaimana ketika kita punya niat 10 cabang, 100 cabang itu kita bisa kuasain sendiri. Jadi saya bisa mengatur keuangan dan anak-anak buah seperti itu. Dan memang target saya memang katakanlah kalau sehari omsetnya 3 juta, kalau 100 cabang udah lumayan. Lumayan lagi. Iya, itu harapan saya ke depannya. Ketika saya jual ke franchise juga saya bisa ada balik modalnya buat mereka sebagai penanam modal, karena kita sebagai pengusaha juga nggak bisa berjalan sendiri tanpa investor penanam modal, terus yang kayak gini sponsor seperti itu, supaya kita ke depannya itu bisa lebih nyaman jalannya. Karena untuk membawahi 1 cabang aja kita udah kerepotan, apalagi 100. Jadi kita butuh bantuan yang lebih banyak lagi. Seperti itu, sumber daya manusianya, sumber daya finansialnya, terus juga marketingnya seperti itu. Oke. Bang, ngomong-ngomong kan mungkin Sobat Wirma juga pengen masukan lah atau ada kiat-kiat ya Sobat Wirma gimana? Ya, bagi Sobat Wirma, di tahun 2011 yang lalu saya memulai usaha ini itu dengan modal 1.500.000. Itu cuma pakai meja, bikin spanduk, ngambil cendol di tempat orang gitu yang udah ada, kita refill ulang gitu, packaging ulang seperti itu. 1.500.000 di tahun 2010. Sekarang itu memang rata-rata di angka 4 juta sampai 5 juta untuk pembukaan awal. Itu pun bootnya yang standar, meja yang standar, ada payungnya, ada sealer cupnya, ada bannernya. Gini, untuk Sobat Wirma nih yang baru mulai nih, mau mulai usaha, ada kiat-kiat khusus nih. Bang Apri kan udah pengalaman nih Ya. untuk usahanya nih, coba boleh dijelaskan. Ya, bagi Sobat Wirma yang memang benar-benar mungkin belum pernah usaha, dari karyawan pindah ke ke pengusaha, ada baiknya gaji atau penghasilan dari bekerja itu sedikit-sedikit belajar untuk disisihkan untuk memulai satu usahanya, baik dari online dulu baru lari ke offline. Karena memang sekarang ini jangankan yang punya duit, yang nggak punya duit apalagi lebih parah lagi. Sekarang ini khususnya online ya, kita harus tahu bahwa apa yang kita jual ini laku di online. Ketika online-nya sudah laku, offline-nya itu nggak akan mudah sekali. Seperti itu. Terus untuk pemula itu ya itu tadi, harus kuat mental, tahan banting, semangat, nggak pernah menyerah.
dan punya cita-cita yang tinggi, harapan yang tinggi yang akan dicapai. Oh, bulan ini harus bisa omset naik. Tapi juga ibadahnya, amalnya juga dermawannya itu memang di situ kuncinya juga. Oke. Nah, Bang Apri, makasih banyak nih. Ya, Kita sama-sama. sudah diberi kesempatan Baik. buat ngobrol-ngobrol di Irma. Ya, mudah-mudahan usaha Bang Apri ini kita doakan lancar, barokah, dan omset terus meningkat. Amin, amin. Ini Pak, ini tolong diminum dulu biar sobat Wirma tahu apa rasanya. Ini Oke. saya berikan untuk dicicip. Ini tetap dulu ya. Ya, diaduk. Bismillahirrahmanirrahim. Fatima akan coba Pak es cendol juragan. Es cendol juragan bener-bener endol.